Raden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran PPKN di kelas 7 pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita masih membahas bab 2 ya, yaitu pembahasannya menerapkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sejak kecil, manusia merasakan adanya peraturan-peraturan hidup yang membatasi kemerdekaannya untuk berbuat sekehendak hatinya dan membatasi sepak terjangnya. Nah, pada permulaannya yang dialami hanyalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarga yang dikenalnya saja. Nah, kemudian berlanjut ke dalam masyarakat. Terus yang dirasakan paling nyata ialah peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu negara. Nah, dengan adanya peraturan-peraturan itu akan dirasakan adanya penghargaan dan perlindungan terhadap diri manusia dan kepentingan-kepentingannya. Nah, dalam masyarakat terdapat beberapa petunjuk dan pedoman dalam bertingkah laku sebagai berikut. Ya, di sini ada 4 poin. Oke, yang pertama itu ada norma, kebiasaan, terus yang ketiga ada istiadat, dan terakhir peraturan. Nah, norma itu adalah suatu ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku individu. Nah, dalam setiap masyarakat ini pasti terdapat norma, di mana keberadaan norma sangat penting dalam masyarakat. Nah, oleh sebab itu keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat penting ya. Terus yang kedua, kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Nah, kebiasaan adalah perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Ya. Nah, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dianggap benar dan disukai. Nah, kebiasaan masyarakat Indonesia menghormati orang yang lebih tua atau kebiasaan orang tua berbicara terlebih dahulu. Nah, merupakan contoh pelaksanaan daripada kebiasaan. Nah, kebiasaan dapat diterima sebagai sebuah norma apabila kebiasaan tersebut telah diterima oleh masyarakat. Nah, di sini kebiasaan mempunyai ciri-ciri ya. Ada 2 ciri-ciri daripada kebiasaan. Yang pertama, membedakan individu yang satu dengan yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, yang kedua, menjaga solidaritas atau rasa kesetiakawanan antar anggota masyarakat. Nah, itu dari pengertian daripada kebiasaan. Nah, yang ketiga yaitu adat istiadat. Nah, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan mempunyai kekuatan mengikat bagi anggota masyarakatnya. Ya. Nah, di sini di dalam masyarakat yang melanggar norma adat kebiasaan itu akan mendapat sanksi tegas. Nah, sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi formal maupun informal. Nah, sanksi hukum formal biasanya melibatkan aparat-aparat penegak hukum seperti ketua adat, terus kayak pemuka masyarakat, hakim, jaksa, dan polisi. Nah, sedangkan sanksi hukum informal biasanya berupa pengucilan, terus pemasungan atau pengusiran dan lain sebagainya. Itu adalah adat istiadat. Dan yang terakhir yaitu peraturan. Nah, sebagai petunjuk atau kaidah yang dimuat untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Ya. Nah, peraturan bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Nah, peraturan tertulis memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat daripada yang namanya peraturan tidak tertulis. Nah, itu adalah beberapa petunjuk dan pedoman dalam bertingkah laku di dalam masyarakat. Nah, norma dan peraturan dibentuk untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara ya. Nah, di sini bentuk penerapan norma-norma yang biasa terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, dalam lingkungan keluarga, masing-masing anggota keluarga harus melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dengan tertib. Nah,
kalian sebagai salah satu daripada anggota keluarga juga harus ikut berpartisipasi ya. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga yang telah diberikan oleh orang-orang tua kalian. Contohnya seperti apa? Kayak nyapu, terus mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 5 ya penerapan norma dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, orang tua itu berkewajiban untuk mendidik, membesarkan dan mengantarkan anak-anaknya menjadi pribadi yang dewasa, terus pribadi yang sehat, yang beriman dan mandiri. Nah, itulah sebabnya sejak anak masih kecil, orang tua senantiasa menjaga, terus merawat dan membimbing anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Nah, mereka rela berkorban apapun demi keselamatan, kesehatan, dan keberhasilan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, anak berkewajiban untuk hormat dan patuh terhadap kedua orang tua. Nah, apapun dan bagaimanapun keadaan orang tuanya, gitu ya. Terus yang kedua itu membantu orang tua dalam tugas rumah tangga. Ya, banyak tugas rumah tangga yang apabila hanya dikerjakan oleh orang tua atau apalagi kayak misalkan ibu gitu ya, nah akan sangat berat dan melelahkan. Nah, tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, kayak mencuci, terus membersihkan rumah, mengepel lantai, menyirami tanaman dan sebagainya. Nah, hendaklah dapat dikerjakan bersama-sama. Nah, kalian sebagai salah satu daripada anggota keluarga itu wajib membantu orang tua dalam tugas rumah tangga. Terus yang ketiga, saling menyayangi dan memberi dukungan. Nah, kalian pasti punya kakak, punya adik, punya saudara dan sebagainya. Nah, itu harus saling menyayangi dan memberikan dukungan. Nah, ya, antara anggota keluarga haruslah saling menyayangi ya, dalam keadaan suka dan duka. Nah, setiap manusia suatu saat pasti mengalami berbagai kesulitan atau persoalan hidup ya. Nah, apapun masalah yang dihadapi oleh salah satu anggota keluarga, hendaknya anggota keluarga yang lain turut memberikan dukungan dan kasih sayang yang utuh ya. Terus yang keempat, melaksanakan kewajiban belajar dengan baik. Nah, kegiatan lain yang menjadi kewajiban anggota keluarga yang masih bersekolah adalah belajar. Nah, untuk itu mereka harus mampu mengatur diri sedemikian rupa agar apa? Agar dapat melaksanakan kewajiban belajarnya di rumah dengan baik dan efektif gitu ya. Terus yang terakhir yaitu melakukan kegiatan beragama secara bersama-sama. Nah, yang terakhir ini dapat mendorong yang namanya kembangnya nilai-nilai keimanan atau religius bagi setiap anggota-anggota keluarga, gitu ya. Nah, itu adalah norma-norma yang diterapkan di dalam keluarga. Nah, yang kedua yaitu lingkungan sekolah, ya. Nah, dalam lingkungan sekolah, setiap siswa harus patuh dan taat pada peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, sebab peraturan dan tata tertib sekolah dibuat untuk menciptakan suasana belajar yang tenang, terus damai, nyaman dan menyenangkan sehingga para siswa di sekolah tersebut bisa meraih prestasi, ya. Nah, di sini penerapan norma-norma di lingkungan sekolah. Yang pertama ada patuh pada tata tertib sekolah ya. Contohnya apa? Contohnya kalian harus memakai seragam sesuai dengan ketentuan ya. Misalkan hari Senin putih-putih ya harus mengikuti tata tertib sekolah. Terus tidak boleh datang terlambat. Nah, itu ya di sini. Terus apalagi mengikuti upacara bendera. Nah, itu adalah salah satu bentuk kewajiban kalian dalam mematuhi terhadap tata tertib sekolah, gitu ya. Terus yang kedua, melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Nah, setiap guru biasanya ya ngasih tugas, apalagi sekarang kalian sedang pembelajaran daring. Nah, daring itu biasanya guru-guru ngasih tugas. Nah, itu harus dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, ya. Tidak boleh berleha-leha. Jadi ketika guru kerjakan misalkan halaman sekian. Nah, itu kalian harus mengerjakan dengan baik tugas-tugas dari sekolah atau dari guru. Ya. Terus yang ketiga, hormat dan patuh kepada guru. Nah, hormati dan hargailah guru kalian. Ya. Nah, guru sering dipandang sebagai orang tua kedua setelah orang tua di rumah ya.
atau setelah orang tua yang sebenarnya ada di rumah. Nah, mereka lah yang selalu membimbing, terus mendidik dan menuntun siswa di sekolah. Nah, agar kelak para siswa dapat menjadi orang-orang yang berguna. Nah, tidak jarang guru sebagai tempat curahan hati atau tempat curhat. Nah, dari persoalan para siswanya. Nah, mereka selalu siap menerima segala keluhan dan pertanyaan para siswanya. Nah, oleh sebab itu, sudah sepantasnya kalau seorang siswa, kalau kalian itu menghormati dan patuh terhadap guru kalian, ya. Nah, yang terakhir yaitu giat mengembangkan diri dengan berbagai kegiatan di sekolah. Nah, setiap orang ya memiliki yang namanya potensi berbeda-beda. Itulah sebabnya setiap orang memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu para siswa hendaknya mampu mengembangkan potensi dirinya masing-masing secara maksimal melalui berbagai kegiatan. Nah, termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah kalian. Gitu. Oke, nah ketiga di sini adalah lingkungan masyarakat. Nah, dalam lingkungan masyarakat, setiap anggota masyarakat harus mematuhi yang namanya norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang ada di masyarakat berlaku untuk seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Nah, termasuk kalian sebagai salah satu daripada anggota masyarakat, gitu ya. Nah, harus mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat, gitu. Nah, di sini ada 5 poin ya. Yang pertama yaitu menjaga tata krama dan sopan santun. Nah, jadi kalian ketika sedang bergaul dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan kalian tidak boleh berbicara yang kotor-kotor. Nah, kalian harus menjaga sopan santun kalian dan kalian harus menunjukkan bahwa kalian adalah seseorang yang berpendidikan, gitu. Jadi maksudnya berpendidikan itu apa? Jadi diajarkan tata krama dan sopan santun di sekolah kalian, seperti itu. Terus yang kedua, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Nah, ketertiban dan keamanan lingkungan itu sebenarnya kebutuhan kita semua, kebutuhan masyarakat ya. Oleh karena itu, kita harus menjaganya secara bersama-sama pula. Ya. Terus yang ketiga, membantu tetangga yang terkena musibah. Jadi ketika tetangga yang kena musibah, terus ada tetangga yang lagi sedang sulit, kalian jangan acuh tak acuh. Ya. Kalian harus membantu apapun bentuknya. Jadi nggak usah harus materi, tidak, semampunya kalian aja. Kalian punya tenaga silahkan dibantu dan lain sebagainya, gitu ya. Terus menghormati orang yang lebih tua. Nah, dalam pergaulan di masyarakat, kita harus menghormati orang yang lebih tua atau orang yang diketuai atau dituakan ya dalam masyarakat. Seperti contohnya Pak RT, terus Pak RW, kepala desa dan lain-lain. Nah, menghormati orang yang lebih tua merupakan norma kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Terus yang terakhir, aktif bekerja sama dan bergotong royong menjaga lingkungan masyarakat. Ya. Nah, antara kita dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Apabila kita selalu menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan di mana kita tinggal, nah maka kita akan merasakan dan menikmati keindahan kebersihan lingkungan tersebut. Dengan demikian, kita akan merasakan yang namanya nyaman, terus segar dan sehat. Nah, makanya kita harus aktif bekerja sama dan bergotong royong menjaga lingkungan hidup. Nah, itu adalah norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Terus yang keempat yaitu lingkungan berbangsa dan bernegara. Sini ya. Yang pertama ada taat dan patuh pada peraturan negara. Ya. Nah, peraturan negara dibuat antara lain untuk ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Terus untuk itu sudah seharusnya kita sebagai warga negara nih, sebagai warga masyarakat untuk taat dan patuh pada peraturan negara. Antara lain contohnya apa? Memakai helm ketika kalian sedang berkendara, terus membayar pajak dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk taat dan patuh pada peraturan negara. Terus yang kedua, menghormati dan menghargai aparatur negara. Ya. Nah, sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita senantiasa menghormati dan menghargai aparatur negara. Jika ada hal-hal yang dianggap kurang dari aparatur negara, hendaknya kita sampaikan dengan baik dan santun, tidak meninggalkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Terus yang ketiga, menghindari segala bentuk kejahatan. Nah,
Sebagai wujud ketaatan pada sebuah negara, pada negara kita atau pada peraturan negara, kita juga harus menghindarkan diri dari segala tindak kejahatan, tindak pidana dalam kehidupan sehari-hari. Tindak kejahatan yang harus kita hindari tersebut antara lain kayak mencuri, terus menipu, menganiaya, memakai narkoba, memabuk-mabukan dan sebagainya. Itu contoh yang tidak baik. Nah, itu adalah salah satu peran kita dalam menghindari segala bentuk tindak kejahatan ya. Terus yang ketiga, ikut serta dalam membangun negara. Bentuk penerapan norma, kebiasaan adat istiadat dan peraturan di lingkungan negara antara lain dengan ikut serta dalam pembangunan negara, seperti ikut aktif dalam menyukseskan berbagai program pemerintah ya. Contohnya seperti membantu korban bencana, terus dan ikut ambil bagian dalam sosialisasi dan kampanye anti narkoba. Terus yang terakhir, mengembangkan potensi diri demi kejayaan bangsa dan negara. Nah, maju mundurnya suatu negara terletak pada diri masyarakatnya ya, atau termasuk siswa nih, kalian sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kita harus mampu menggali sedalam-dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sesuai dengan potensi diri dan mempertebal iman dan takwa atau imtak. Itu apa? Ya, demi kejayaan bangsa dan negara. Ya, nah itu adalah bentuk-bentuk norma di lingkungan berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video kali ini kalian dapat memahami dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.